Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini cukup menarik ya, karena Bitcoin ini berhasil di-dump alias turun. Dengan dalih bahwasanya kalau kalian klik secara keyword di Google kenapa Bitcoin turun, pasti hal pertama yang muncul adalah karena Bitcoin dijual. 75% kepemilikan Bitcoin dari Elon Musk itu dijual ya, senilai yang katanya diestimasi 5,7 triliun. Katanya sih seperti itu. Banyak orang menduga-duga bahwasanya gara-gara Elon Musk menjual Bitcoin 5,7 triliun, itu Bitcoin itu akan turun terus-menerus. Tetapi banyak hal yang mungkin kurang literasinya agar kalian paham tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita bahas langsung di dalam video ini. Oke, literasi yang kalian pahami pertama adalah tidak mungkin seorang influencer itu memberikan kabar sebelum dia melakukan. Itu yang pertama ya. Jadi maksudnya apa? Jadi lo tahu nggak sih bahwasanya Bitcoin itu turun jadi jual dulu? Nggak mungkin Elon Musk itu mengabarkan ke kalian, gua akan jual Bitcoin, kalian akan siap-siap. Itu nggak mungkin. Jadi setelah misalnya berita ini beredar 3 hari yang lalu, Elon Musk itu sudah menjual Bitcoin sebelumnya, jauh sebelumnya, mungkin 1 minggu hingga 2 minggu yang lalu. Yang pertama itu, kalau lo masih nggak ngerti, ini akan diperkuat oleh pernyataan kedua. Lo kira Bitcoin itu sesimpel itu untuk menurunkannya? Lo cek aja boy ya, di dalam kapitalisasi pasar Bitcoin ini senilai 7.772 triliun dan volume dalam 24 jam saja itu mencapai 142 triliun rupiah. Nah, apa ngaruhnya Elon Musk cuma menjual 5,7 triliun? Nah, lo coba lo pikir, maksudnya apa? Pernyataan pertama dan pernyataan kedua ini membuat literasi lo lebih jauh lagi. Sebenarnya Elon Musk ini sudah menjual Bitcoinnya terlebih dahulu 1 hingga 2 minggu kemudian. Setelah dia menjual seluruh Bitcoinnya ya, barulah dia memberikan panic attack alias serangan panik terhadap seluruh dunia per cryptocurrency-an. Oke? Kalau lu nanya, "Bang, kenapa kalau misalnya kayak gitu kan ya udah lu diturunin aja, dikasih tahu aja." Orang atau influencer atau cukong kalau menjual Bitcoin secara dipublikasikan, yang terjadi adalah panic sell duluan dan tidak setara pending order buy. Itu yang akan terjadi. Maka dari itu, pernyataan pertama dan pernyataan kedua ini saling berketerkaitan. Setelah Elon Musk menjual seluruh Bitcoinnya 2 minggu yang lalu, maka dari itu dia membuat fear atau dia membuat ketakutan. Dia mendeklarasikan atau dia akan menyebar berita dengan membayar semua media untuk memberikan fear ya, ini ya, fear and greed index ya. Ini ketakutannya bener-bener sampai kemarin itu sampai merah ya, ini aja sampai sekarang 35. Kemarin ini sampai mentok sini, sampai mentok di dalam 7 hari terakhir itu. Setelah kalian membuat takut, yang dilakukan Elon Musk itu apa? Ya jelas mengakumulasi lagi dong. Ya, sangat-sangat pasti dia mengakumulasi kembali ya.
misalkan dia menginstan sell atau mengpending order di area sekitar 27.000 hingga 28.000 atau bahkan sekitar 29.000, dia sedang mengakumulasi sekarang nih. Harga Bitcoin kan sedang bertahan sedikit flat ya di dalam 7 hari terakhir ini kalau kalian cek. Nah, itu dia sedang akumulasi, bro. Nah, seterusnya, jadi sebenarnya ngepek atau tidaknya Elon Musk ini ini bukan tentang ngepek atau tidaknya, tetapi segalanya everything about money. Segalanya hanya tentang cuan. Elon Musk memberikan fear atau ketakutan ketika dia sudah menjual Bitcoinnya, dia melakukan keterbalikannya. Itulah yang dinamakan memakan atau dimakan. Di saat fear dan ketakutan itu didengungkan di seluruh dunia, pada saat itu Cukong dan para paus dan salah satunya juga Elon Musk itu sedang mengakumulasi alias mempending buy atau membeli secara mengakumulasi dengan di harga 25.000 atau 23.000 atau 24.000 seperti itu. Mereka melakukan keterbalikan dari kita. Karena apa? Kripto tidak akan terjadi ketika tidak ada dua hal bertemu atau dua entitas bertemu, alias orang yang mau beli dan orang yang mau jual. Tidak akan pernah terjadi kapitalisasi pasar dan volume jika ada yang jual nggak ada yang beli atau berketerbalikannya. Jadi kalau lu nanya harga Bitcoin akan kemana, analisis harga selanjutnya pasti akan naik. Di area berapa, Bang? Menurut gua kalau kalian cek di sini ya, ini sedang mengakumulasi di harga sekitar 400 juta atau di harga sekitar 25.000 kalau dengan USDT ya. Dan ini beberapa hari ini flat ya, sekitar 399 juta hingga 400 juta. Coba kita cek di dalam time frame 7 hari. Nah, ini sedang flat di area sekitar 400 juta. Feeling saya atau analisis saya ini akan kembali ke area sekitar 450 juta kembali, atau setidak-tidaknya 430 juta ya. Kalau kita cek secara per bulan, ini memang sebuah siklus. Jadi jangan kaget lah tentang siklus-siklus seperti ini. Jadi benar-benar pada saat lo panik, mereka beli. Pada saat lo FOMO, mereka akan jual. Begitulah sebaliknya semua Cukong atau semua paus di dunia ini ya. Mereka akan menjual duluan, baru ngabarin, bikin lo panik. Setelah itu, mereka akan mengakumulasi di bawah. Dan setelah mereka sudah merasa penuh jaringnya, bisa di area 25.000, 24.000, atau 23.000, itu setelah itu selanjutnya yang terjadi adalah membuat FOMO. Mereka akan mendengungkan berita positif. Mereka akan lapor, oh Bitcoin dibeli lagi nih sekitar 10 triliun dan sebagainya, padahal mereka sudah melakukan beli. Maksudnya bagaimana, Bang? Harus lu tahu bahwasanya yang membuat turun Bitcoin hingga 450 juta ke 399 juta itu bukan Elon Musk ya. Yang membuat dump dari area sekitar 30.000 ke 25.000 itu bukan Elon Musk, tapi rasa ketakutan yang ditimbulkan oleh dia. Karena sekali lagi 5,7 triliun yang dijual oleh Elon Musk itu tidak setara dan tidak akan pernah bisa menurunkan kapitalisasi pasar secara mutlak. Yang bisa menurunkan itu adalah kita sendiri. Rasa ketakutan itu yang membuat patokan influencer ketika melakukan sesuatu ya panik langsung, semuanya panik, semuanya akan jual. Begitu pula sebaliknya. Pada saat ini sekarang ini kalian kan panik jual nih, yang dilakukan oleh Elon Musk dan para cukong-cukong lainnya kebalikannya, bro. Mereka mengakumulasi harga bawah, menjaring harga bawah, dan akan menjadi sebuah rencana FOMO nih. Bentar lagi juga pasti akan didengungkan berita positif. Karena apa? Ini memang sudah drama Bitcoin halving memang seperti ini ya. Sekarang kan September ya, Agustus, September ya, di area sekitar November atau enggak Desember mungkin akan 1 bulan lagi ya, itu kan bulannya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan akan didengungkan berita positif yang mungkin kita tidak akan pernah menyangka Bitcoin itu akan diapakan secara berita positifnya. Supaya apa? Mereka menimbulkan trust lagi, rasa percaya lagi. Di samping itu, adanya Bitcoin halving di tahun 2024 itu akan menyebabkan Bitcoin akan mengalami kenaikan secara signifikan. Tetapi ingat ya, dalam hari H-nya itu Bitcoin akan turun. Jadi ini memang sudah alunan drama. Di video saya sebelumnya juga sudah saya ngomong ya, harga akan dibikin panic sell, kemudian setelah itu harga akan dinaikkan kembali. Oke? Kalau lu nanya, Bang, analisis harga selanjutnya akan kemana? Analisis harga selanjutnya pasti akan naik ke area sekitar 28.000 atau sampai 30.000 atau bahkan hingga 40.000 kalau FOMO-nya sukses ya. Tetapi pada saat nanti Bitcoin halving akan turun kembali. Begitu memang semua ritme dan irama Bitcoin itu ya. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Ali Firmansyah, use your logic, dan salam trader.